Kekerasan dalam bentuk apapun tentu tidak bisa dibenarkan. Apalagi jika ada seseorang melakukan kekerasan hanya karena alasan cemburu. Gue setuju, pelaku kekerasan harus diberikan sanksi tegas. Pelaku kekerasan harus diberikan efek jera. Gak ada ruang bagi pelaku kekerasan. Oke, sekarang kita ke kasus pencurian. Akhir-akhir ini, kasus pencurian semakin marak. Yang terbaru, Polres Klaten menangkap komplotan pencuri spesialis spare part alat berat. Selain itu, gue juga mau mengapresiasi Polda Sulawesi Tenggara yang berhasil menangkap bandar sabu lintas provinsi. Ini gue kasih lihat tayangannya. Inilah video detik-detik penangkapan tersangka pencuri spesialis alat berat yang diamankan petugas Reskrim Polres Klaten, Jawa Tengah. Kok mana, Bok? Kok? Ini, Bok. Febri. Febri mana, Febri? Febri kamu kan? Denny. Denny. Salah orang, Pak. Ini. Bok. Andi. Ya. Tersangka ditangkap setelah bersembunyi di sebuah hotel di Jakarta. Bersama rekan-rekannya saat ditangkap, pelaku tak sempat melakukan perlawanan. Andi ya? Ya, sini, Di. Ikuti. Andi mana? Oh, ini. Febri mana, Di? Ini. Oh, ya. Sudah, mak. Bersama 6 rekannya, tersangka adalah kawanan pencuri spesialis mesin alat berat di wilayah persawahan Desa Jambu Kulon, Klaten, Jawa Tengah. Febri mana? Febri mana? Febri di mana? Febri sini, Pak. Di mana? Kamu tahu kok? Di Jawa. Kamu tahu kan? Kamu tahu rumahnya. Kamu tahu permasalahannya? Klaten tahu toh? Klaten tahu toh? Siapa saya di sini siapa? Siapa saya? Temenmu ya ikut. Jangan siapa ikut. Jangan siapa yang di sini ada. Febri? Cuma kamu? Oh ya. Cuma kamu? Saat ini 4 tersangka sudah diamankan pihak kepolisian dan 2 diantaranya masih buron. Para tersangka berkeliling mencari target eksavator, kemudian setelah menemukan target, para pelaku menggunakan sarana berupa kunci, ring pas dengan beberapa macam ukuran untuk melepas satu set final drive eksavator Komitsu PC200 yang berada di roda eksavator. Sedangkan satu unit CPU eksavator Komitsu PC200 dan satu unit CPU eksavator Komitsu PC200 yang berada di ruang operator eksavator dilepas dengan cara memotong kabel konektornya. Setelah berhasil mengambil barang-barang, kemudian para pelaku menjual barang curiannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Tim Ditres Narkoba Polda Sulawesi Tenggara menggerebek sejumlah mahasiswa yang diduga tengah berpesta sabu di kawasan Pundambea, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dari hasil penggerebekan, petugas mengamankan barang bukti 5,2 kg sabu yang disimpan dalam kemasan teh Cina, 16 butir pil ekstasi, dan 1 gram ganja kering, serta timbangan digital dan alat hisap sabu. Kedua mahasiswa, GS dan FJ, diduga merupakan bandar sabu di wilayah Sulawesi Tenggara dan lintas provinsi. Dari keterangan pelaku, barang haram tersebut diperoleh dari salah seorang bandar yang berasal dari Jawa Timur. Mereka mendapat upah 100 juta rupiah. Kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polda Sulawesi Tenggara untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Yang pertama didapatkan adalah saudara GS, umur 20 tahun, pekerjaan menurut pengakuan yang
bersangkutan itu mahasiswa. Dari tersangka GS ini kemudian dikembangkan, maka didapatlah tersangka kedua atas nama FG, umur 21 tahun, menurut pengakuannya juga sebagai mahasiswa. Kedua pelaku dijerat undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup atau pidana mati. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febrio Notameng, iNews melaporkan. Gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari Ed Dastan. Mohon bantuannya Pak terkait peredaran narkoba di wilayah Cempaka Putih Barat. Mohon upaya pemberantasan narkoba di daerah tersebut. Laporan selanjutnya dari Ed Dean. Pak Polisi, banyak modus penipuan yang berujung perampasan dan pemalakan di daerah Jalan Letjen Sarbini Marga Jaya Bekasi. Tolong segera diproses, Pak. Laporan selanjutnya dari Ed Rustandi. Lapor Pak Polisi, di wilayah Citerebak Bogor sering kehilangan motor. Mohon patrolinya. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran.